beserta seluruh rombongan ibu-ibu dari pimpinan ranting Aisyah Sukolilo, cabang Bulak Kota Surabaya. Surawuh di kantor pusat PMT Benarjo, ibu-ibu. Dan yang saya hormati jajaran pengurus PMT Benarjo, Ibu Musdarambe dan Ibu Ninawati. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang masih memberikan nikmat sehat kepada kita, rahmatnya sehingga kita bisa berkumpul bersilaturahim di tempat ini dengan tanpa halangan suatu apapun. Tidak lupa tentunya sholawat serta salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Sekali lagi kami ucapkan selamat datang Sugeng Rawuh di kantor pusat PMT Beringharjo, ibu-ibu dari Surabaya. Ini saya lihat secara usia tentunya sudah tidak muda lagi, apalagi yang di pojok sana, tapi semangatnya luar biasa. Ini beli kali-kali yang lebih muda. Jadi sempat saya tanya ke seorang ibu, subuh belum nyampe ibu? Ya alhamdulillah, dan jam segini sudah cantik-cantik untuk berada di ruangan ini. Ya alhamdulillah. Insya Allah hari ini kita akan berdiskusi begitu tentang apa yang nanti ibu-ibu semua kehendaki untuk bisa kita berbagi ilmu saja. Tidak berarti kami jauh lebih bagus atau lebih baik, tapi insya Allah kita dalam rangka untuk sharing, untuk menyampaikan ilmu yang saya sampaikan Bu Rambi, bahwasanya ilmu itu kalau disimpan sendiri ya habis, dibagi nggak akan habis terus loh gitu. Jadi insya Allah dengan semangat itu, dan karena ini juga hari Jumat terbatas waktunya, sehingga kita gunakan waktu secara efektif, efisien saja. Insya Allah ini saya perkenalkan dulu yang ada di sebelah kiri saya persis ini, Ibu Musdarambe. Beliau salah satu pendiri dari PMT Beringharjo dan saat ini memegang amanah sebagai ketua pengurus PMT Beringharjo. Kemudian di sebelahnya, di sebelah kirinya ada Ibu Ninawati. Beliau juga sebagai salah satu pendiri PMT Beringharjo. Saat ini beliau memegang amanah sebagai sekretaris pengurus PMT Beringharjo. Terima kasih yang sedalam-dalamnya, setulus-tulusnya atas kesempatan yang diberikan kepada kami dari PRA Sukolilo. Harapan kami, semoga nanti kami pulang membawa banyak ilmu, sehingga ilmu nanti menjadi ilmu yang manfaat. Karena kita perempuan yang berada di Asia, berharap bahwa setiap apa yang kita berbuat bermanfaat untuk orang lain. Ibu dan Bapak, kami membawa 17 teman. Ini adalah bagian dari program majelis ekonomi yang berada di PRA Sukolilo. Di PRA Sukolilo insya Allah ada usaha yang sudah berjalan tapi belum berkembang. Harapannya nanti dengan ilmu-ilmu yang kami dapatkan dari sini, apa yang kami punya dapat kami kembangkan di sana. Karena kondisinya memang sangat jauh berbeda, dan ini adalah bekal yang nanti akan kami jadikan motivasi untuk mengembangkan diri, terutama majelis ekonomi. Kami juga mohon maaf apabila keberadaan kami di sini mungkin memberatkan atau merepotkan. Mohon dibukakan maaf yang sedalam-dalamnya. Juga mungkin dari perilaku kami, karena mohon maaf kami ini dari pesisir yang mungkin dilihat orang lain mungkin ada yang kurang berkenan. Kami mohon maaf atas itu. Sekali lagi ucapan terima kasih atas segala fasilitas yang diberikan kepada kami. Hanya doa semoga Allah selalu memberikan keberkahan dari setiap apa yang sudah diperbuat untuk kami. Itu mungkin pun perkata dari kami. Mohon maaf sekali lagi, dan kami harapkan ilmu-ilmu yang bisa kami bawa pulang. Semoga silaturahmi ini bukan ini saja yang mungkin insya Allah nanti kami akan datang membuka ilmu-ilmu yang lain. Semoga berkenan untuk kami hadir di sini lagi apabila suatu saat kami membutuhkan bantuan atau ibu-ibu untuk perkembangan ilmu perekonomian, terutama yang ada di PMT Beringharjo. Terima kasih yang sedalam-dalamnya. Semoga Allah selalu menyehatkan kita, menjaga semangat kita. Saya sampaikan, terutama khusus untuk Bu Bayana yang selalu menjembatani kami, Mas Pak Agung ya, karena beliau mungkin banyak teman ya, berada di seluruh penjuru Indonesia, sehingga bisa mengantarkan kami berhubungan dengan orang-orang hebat, sehingga kami bisa juga ke sana untuk menimba ilmu. Terima kasih ya Bu Mul untuk semua bimbingan dan arahannya. Monggo Pak. Alhamdulillah, ini kebetulan juga Bu Rambe ini juga beliau aktivis di Aisyah tentunya, dan juga di Majelis Ekonomi ya Bu. Kemudian juga tidak salah lagi panjenengan langsung saja berdiskusi ini kita ikuti bersama profiling terlebih dahulu. Mungkin di sekian banyak ibu ini ada yang belum tahu ngopo kok nang PMT Beringharjo, opo profile kaya ngopo sopo DE misal gitu ya. Ayo mari kita dengarkan bersama untuk profiling PMT Beringharjo dari Ibu Musdarambe, kemudian nanti bisa kita langsung lanjutkan dengan berdiskusi. Oke Bu. Ini kita bisa hadir bersama-sama dalam silaturahim yang menggembirakan ini. Semoga kita tetap sehat. Seringkali waktu zamannya Nasihatul Aisyah itu kami dari PWNA, dari PDNA turun ke tempat kami mengadakan dinar itu, tadi bersinar, yang mengelolanya membuat kerupuk segala macam, operasinya juga memberikan pinjaman, tapi nggak ada ilmunya kita. Bagaimana cara mengatur itu nggak ngerti. Jadi
kalau dikasih kuota sekian hilang. habis lagi sampai yang tingkat atas itu bosen. Kalau mengistilahkan mereka itu kalau ke kampung kami seperti keranjang bocor, diisi air itu nggak ada airnya karena keranjangnya bocor diisi air, seperti itu gambarannya. Nah, kami perhatikan teman-teman kan giat majelis ekonomi ini, mulai dari angkringan, bank sampah itu kita ambil baju layak pakai ke daerah-daerah, ke Mojokerto, kemana-mana mereka jual, hasilnya diberikan itu membuat macam-macam lah, bisa daun kering dapur basah. Nah, ini juga salah satu kelemahan kita itu tidak ada kerjasama antara Bapak Muhammadiyah dengan Aisyah. Jadi Aisyahnya kenceng, Muhammadiyahnya kendor, gitu. Muhammadiyahnya kendor ya, seperti itu. Itu kelemahan kami. Seandainya dari atas itu kuat, ya nanti kan bawah bisa mengikuti. Kita sudah merancang Aisyahnya buat ini, oh bongkar, ganti buat sekolahan. Jadi kalau insya Allah gitu. Yang paling penting niatnya kuat dulu gitu. Aku mau merubah nasib siapa? Nasib diriku, keluargaku, tetanggaku, agamaku, lingkunganku, itu harus ada niat gitu. Jadi ya tinggal kita bagaimana bersama-sama melakukan kekompakan ya, harus kompak bersama-sama ingin mewujudkan lebih sejahtera, lebih baik. Orang Islam itu harus sugih, Bu. Ya. Kenapa harus sugih? Karena kita ingin membantu orang lain. Nah, kalau uang kita nggak ada, gimana kita bantu orang? Gimana kita mau berkurban? Ini sebentar lagi kurban. 3,5 juta kalau ikut sapi, ya kan? Iya. Gimana kita mau umroh? Bagaimana kita mau haji? Kalau nggak punya uang nggak bisa gitu. Bisa, kalau ada tangga keajaiban tidak ada yang tidak bisa gitu ya. Tapi real manusiawinya ada yang kalau kita punya ada dulu baru kita bisa memberikan gitu. Jadi walaupun sedikit kita juga harus berikan. Jadi Quran itu bilang kan walaupun dalam keadaan sempit atau lapang tetap bersedekah. Tapi kalau kita bersedekah banyak kan bisa memberikan solusi. Kalau kita berikannya cuma sedikit nggak jadi solusi, ya kan, Bu? Nah, jadi oleh karena itu maka jika ibu-ibu punya keinginan bikin koperasi kah, bikin kelompok usaha kah, apapun namanya itu, yang penting niatnya bagus dulu, kompak dulu. Ayo awak dhewe iki niatnya apa? Nah kalau niatnya apa, nanti ini menjadi pegangan kita. Apa maksudnya berani gini loh? Ketika uangnya nggak ada, kayaknya kita kompak banget gitu ya. Oke, iya mau, nah. Begitu uangnya banyak, bisa bubrah, ya nggak? Ya. Loh kamu seharusnya aku gini, begini, begitu, ya nggak jadi. Nah, kalau kita punya niat di awal sama, ketika kita bertengkar di depan karena uang banyak, kita kembaliin. Kami terjadi loh, Bu. Kami terjadi di kami. Tapi bukan karena uang, karena perbedaan. Kan perbedaan itu biasa ya, perbedaan terhadap pemikiran, ide, dan lain sebagainya. Nah setelah kita udah nangis-nangisan, ada yang mau keluar segala macam, saya bertanya, sakjane, niat awak dhewe mendirikan BMT ki opo? Oh kita kan mau menyampaikan tentang surat Al-Baqarah 275, 279. Tentang apa itu berarti? Tentang riba. Ini mau kita jadikan dakwah ekonomi. Ya sudah, kalau begitu ada perbedaan, ya udah kita cari mana yang paling memungkinkan untuk kita putuskan. Kita putuskan. Jadi perdebatan itu pasti ada, perbedaan itu pasti ada. Tapi perbedaan itu bukan membuat kita menjadi terpecah belah dan akhirnya nggak wujud yang dicita-citakan. Enggak, Bu? Nggak terlaksanakan, karena berantem mulu, ya kan? Saatnya kayak saya bilang tadi, kita harus berpikir ide besar. Dinamika orang ngene-ngene biasa, tapi cita-cita ide ini apa? Kalau cita-citanya bagus, cita-citanya memberikan manfaat banyak orang, ya harus kita jaga dengan sebaik-baiknya. Nah jadi itu dulu ya, itu dulu yang saya sampaikan. Kita bisa berdialog apa saja. UMKM yang kami kelola itu dapat puluhan ribu orang dengan berbagai macam sektor, ya, dengan berbagai macam sektor. Ada home industri, ada usaha jual perdagangan dan lain sebagainya lah. Banyak sekali jenis-jenis usaha yang didampingi oleh BMT Priharjo. Nah jadi itu dulu Mas Agung, saya sampaikan kita dialog.